Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di tanah. Bau amis daging terbakar dan kepulan asap kemenyan adalah pertanda bahwa perjamuan iblis di tempat Muiz bekerja telah dimulai. Ia tidak pernah menyangka bahwa ijazah sekolah menengah pertamanya justru membawanya masuk ke dalam sangkar emas yang dibangun di atas tumpukan tumbal manusia. Di tengah kegelapan gudang tua yang selalu terkunci rapat, terdengar suara kecapan rakus dan langkah kaki raksasa yang kian mendekat ke arah mes karyawan. Namun, di antara aroma kematian yang kian menyengat, mampukah Muiz meloloskan diri sebelum nyawanya menjadi harga yang harus dibayar untuk kekayaan sang juragan? Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Angin kering berhembus membawa debu putih dari perbukitan kapur di wilayah Blora. Bagi Muiz, tahun 2010 bukan sekedar deretan angka di kalender, melainkan tanda titik bagi impian yang bahkan belum sempat ia mulai. Di tangannya, selembar ijazah sekolah menengah pertama terasa sangat berat. Kertas itu seolah memikul beban ribuan ton kenyataan pahit yang harus ia telan bulat-bulat. Muiz berdiri di depan pintu rumahnya yang mulai lapuk, menatap kedua orang tuanya. Tubuh mereka sudah rentah, sekering tanah garapan saat kemarau panjang akibat puluhan tahun memeras keringat sebagai buruh tani. Sang ayah hanya mampu menatapnya dengan mata yang kian meredup, sementara ibunya sibuk mengikat sisa-sisa hasil panen yang tidak seberapa. "Muiz, duduklah dulu," panggil ayahnya dengan suara serak. Muiz mendekat dan duduk di bangku kayu panjang yang kakinya sudah goyang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Ia sudah menghitung hari sejak pengumuman kelulusan, namun tidak ada tanda-tanda keajaiban datang. "Bapak sudah hitung semua sisa simpanan kita. Hasil panen kali ini hancur karena hama. Tidak ada uang untuk seragam baru, apalagi untuk buku-buku tebal di SMA nanti," ujar sang ayah sambil menunduk dalam. Muiz menarik nafas panjang, mencoba mengusir rasa sesak di dadanya. "Muiz mengerti, Pak. Bapak tidak perlu merasa bersalah. Muiz sudah besar. Sudah waktunya Muiz membantu Bapak dan Ibu." Di desanya, melanjutkan sekolah adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati segelintir orang kaya. Bagi anak seorang buruh tani, peta hidup sudah tergaris dengan sangat jelas. Jika tidak memegang cangkul di sawah orang, maka pilihannya adalah pergi merantau. Sebagian besar teman sebayanya sudah lebih dulu menghilang dari desa. Mereka pergi ke kota-kota besar bermodalkan ijazah sekolah dasar, menjadi kuli panggul atau buruh kasar dengan upah yang hanya cukup untuk makan sekali sehari. "Kamu benar mau berangkat, Leh?" tanya ibunya yang mendadak berhenti dari pekerjaannya. Matanya berkaca-kaca menatap putra tunggalnya itu. "Iya, Bu. Daripada di sini Muiz hanya jadi beban, lebih baik Muiz cari kerja di Jakarta. Katanya di sana banyak lowongan untuk apa saja, yang penting rajin," jawab Muiz mencoba meyakinkan, meski sebenarnya hatinya sendiri bergetar hebat. Persiapan Muiz sangat sederhana. Ia hanya memiliki sebuah tas kain usang berisi 3 potong baju dan sedikit uang saku hasil menjual sepeda tua satu-satunya. Tanpa koneksi, tanpa kerabat, bahkan tanpa nomor telepon yang bisa ia hubungi saat sampai di sana, Muiz membulatkan tekad. Ia adalah butiran debu yang nekat melompat ke tengah pusaran badai ibu kota. Perjalanan menuju Jakarta memakan waktu belasan jam. Saat kakinya pertama kali menginjakkan kaki di terminal, bising suara klakson dan teriakan kernet bus membuatnya pening. Jakarta begitu angkuh bagi pendatang baru yang lugu sepertinya.
Malam pertamanya dihabiskan di bawah lampu redup emperan toko yang sudah tutup. Ia tidur beralaskan kardus bekas yang dingin dan lembab. Bau keringat, asap kendaraan dan polusi kota bercampur menjadi aroma yang menyiksa hidung. Perutnya melilit karena lapar, namun rasa takut akan masa depan jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar itu sendiri. "Hei, jangan tidur di sini!" bentak seorang penjaga keamanan toko sambil mengayunkan tongkat kayunya. Muiz tersentak kaget. Ia segera merapikan tasnya dengan tangan gemetar. "Maaf, Bak, saya hanya sebentar. Saya baru datang dari desa." "Pergi sana, cari tempat lain kalau mau gembel," usir orang itu tanpa rasa iba. Muiz berjalan menyusuri trotuar malam yang masih ramai. Ia menyadari satu hal, di kota ini tidak ada tempat bagi orang yang lemah. Esok harinya, saat matahari mulai menyengat, ia berjalan kaki menyusuri pusat pertokoan. Nasib baik rupanya masih sedikit berpihak padanya. Ia melihat selembar kertas tertempel di kaca sebuah toko pakaian. Dibutuhkan tenaga kasar segera. Tanpa membuang waktu, Muiz masuk dan langsung menemui pengelolanya. "Saya mau kerja, Pak. Apa saja saya kerjakan. Angkat barang atau bersih-bersih, saya siap." Laki-laki berperut buncit di depannya menatap Muiz dari ujung kaki ke ujung kepala. "Kamu punya ijazah?" "SMP, Pak. Saya rajin dan tidak akan mengeluh." "Ya sudah, hari ini kamu langsung kerja. Gajinya harian, tapi jangan banyak menuntut." Muiz bekerja layaknya kuda. Dari pagi buta sebelum toko buka hingga malam menjelang setelah semua pelanggan pulang, ia terus bergerak. Mengangkat karung-karung pakaian, membersihkan gudang yang berdebu, hingga mengantar barang ke ekspedisi. Semua ia lakukan demi bisa menyisihkan beberapa lembar uang untuk dikirimkan ke Blora. 2 tahun lamanya ia bertahan dalam kesederhanaan yang mencekik itu. Ia sudah mulai terbiasa dengan kerasnya Jakarta. Sampai suatu pagi, kenyataan pahit kembali menghantamnya. "Toko ini tutup mulai besok," ujar sang pemilik toko dengan wajah lesu. "Semua stok akan dikembalikan ke gudang pusat. Kita bangkrut." Muiz terpaku di tempatnya berdiri. Tempatnya bernaung dan satu-satunya sumber nafkahnya hilang secara mendadak. Ia mencoba mencari pekerjaan lain di sekitar pusat pertokoan itu. Namun badai ekonomi sedang melanda. Banyak pemilik usaha yang justru memangkas jumlah karyawan karena daya beli masyarakat sedang menurun. Beberapa hari ia luntang-lantung di Jakarta, sampai sisa tabungannya nyaris habis. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk pindah ke Semarang. Ia mendengar kabar dari seorang teman lama bahwa di sana ada lowongan di sebuah warung angkringan. Namun, kenyataan di Semarang ternyata tidak lebih baik. Upah yang ia terima di angkringan tersebut hanya cukup untuk sekadar menyambung nafas dan membayar uang rokok. Ia seringkali harus menahan lapar demi bisa menabung uang untuk dikirim ke desa. Hari demi hari, kelelahan fisik dan mental mulai menggerogoti semangatnya. Pekerjaan serabutan di Semarang tidak memberikan jaminan masa depan yang jelas. Hingga akhirnya, rasa rindu dan rasa lelah membawanya kembali ke titik nol. Muiz memutuskan pulang, kembali ke pelukan rumah tua di Blora yang kondisinya kian rapuh dimakan rayap. "Kenapa pulang, Le? Ada masalah di kota?" tanya ibunya saat menyambut Muiz di depan rumah. Muiz hanya tersenyum kecut sambil mencium tangan ibunya. "Toko tempat Muiz kerja tutup, Bu. Muiz istirahat dulu di rumah sambil bantu-bantu bapak di sawah." Namun jauh di dalam hatinya, Muiz tahu bahwa ia tidak bisa terus diam di sini. Tanah kapur Blora tidak menjanjikan apa-apa bagi pemuda sepertinya. Muiz baru saja menghabiskan waktu sekitar 3 minggu di rumah saat Pak Lik datang berkunjung. Kepulangannya ke desa memang tidak bertujuan untuk menetap selamanya. Ia sadar betul bahwa membantu orang tua di sawah hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tidak cukup untuk menabung, apalagi memperbaiki rumah mereka yang kian miring. Sore itu,
Pak Lik duduk di lincak depan rumah sambil menyeruput kopi hitam buatan Ibu Muis. "Is, kamu masih menganggur?" tanya Pak Lik sambil meletakkan cangkirnya. Muis yang sedang membersihkan cangkul menoleh. "Iya, Lek. Belum ada panggilan lagi. Rencananya minggu depan mau coba cari kerja serabutan di kota." Pak Lik mengangguk-angguk. Wajahnya tampak membawa berita penting. "Begini, di desa sebelah ada juragan baru. Namanya Pak Seto. Dia baru saja membuka usaha tenun yang cukup besar. Katanya sudah punya puluhan karyawan. Tadi Lek sempat mampir ke sana. Dia bilang masih butuh beberapa tenaga laki-laki untuk bagian operasional dan pengiriman." Mata Muis seketika berbinar. "Kerja tenun, Lek? Tapi saya tidak punya keahlian di bidang itu." "Tenang saja, Pak Seto orangnya baik dan dermawan. Katanya yang penting rajin dan mau belajar, nanti diajari di sana. Gajinya juga lumayan, bahkan ada uang makan dan tempat tinggal gratis di mes," jelas Pak Lik meyakinkan. Bagi Muis, tawaran itu terdengar seperti oase di tengah padang pasir. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menerima saran pamannya. Baginya, pekerjaan apapun akan ia jalani, asalkan halal dan bisa menghasilkan uang untuk dikirim ke orang tuanya. Keesokan harinya, dengan modal 1 tas pakaian, Muis diantar oleh Pak Lik menuju lokasi usaha milik Pak Seto. Begitu sampai di gerbang lokasi, Muis terpana. Bangunan itu berdiri sangat megah di tengah pemukiman desa yang asri, namun terasa janggal karena suasananya begitu sunyi. Ada 3 bangunan utama yang berdiri di atas lahan luas tersebut. Bangunan pertama adalah rumah mewah yang sangat besar, tempat tinggal Pak Seto dan keluarganya. Bangunan kedua adalah gedung produksi yang dipenuhi mesin-mesin tenun, baik yang tradisional maupun yang sudah modern. Sedangkan bangunan ketiga, yang terletak paling belakang, adalah gedung 2 lantai yang digunakan sebagai mes bagi karyawan yang berasal dari luar desa. Seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi dan rambut klimis keluar menyambut mereka. Itulah Pak Seto. Ia tersenyum sangat lebar, bahkan menurut Muis, senyum itu sedikit terlalu lebar untuk ukuran orang yang baru pertama kali bertemu. "Jadi ini keponakanmu yang kamu ceritakan itu?" tanya Pak Seto sambil menepuk bahu Muis. Suaranya halus dan sangat berwibawa. "Betul Pak Seto, namanya Muis. Dia anak yang rajin, sudah terbiasa kerja keras di Jakarta," jawab Pak Lik penuh promosi. Pak Seto menatap Muis dengan tajam, seolah sedang menilai sesuatu di balik penampilan pemuda itu. "Bagus, saya suka anak muda yang mau berjuang. Di sini kerjanya tidak sulit Muis, yang penting kamu patuh dan bisa bekerja sama dengan tim. Mari, saya antar kamu ke belakang untuk menaruh barang." Setelah berpamitan dengan Pak Lik, Muis mengikuti langkah Pak Seto menuju bangunan mes. Di sepanjang jalan, Muis melihat puluhan ibu-ibu desa yang sibuk memintal benang di gedung produksi. Suara mesin tenun beradu menciptakan irama yang konstan. Namun, ada satu hal yang terasa aneh bagi Muis. Meski banyak orang, hampir tidak ada percakapan di antara mereka. Semua bekerja dengan kepala tertunduk, seolah dilarang untuk saling bicara. "Ini kamarmu," ujar Pak Seto sambil membuka salah satu pintu kayu di lantai bawah. Kamar itu sempit dan pengap. Ada 2 ranjang tingkat yang harus diisi oleh 4 hingga 5 orang. Bau apek dari kasur tipis langsung menyambut hidungnya. Namun yang menarik perhatian Muis bukan kondisi kamarnya, melainkan sebuah pintu di pojok paling belakang gedung mes tersebut. Pintu itu terletak tepat di samping gudang tua yang tampak berdebu. "Pak, kamar paling pojok itu dihuni siapa?" tanya Muis spontan karena penasaran. Langkah Pak Seto terhenti sejenak. Ia menoleh ke arah pintu yang ditunjuk Muis, lalu kembali menatap Muis dengan tatapan yang sulit diartikan. "Oh, itu tempat tinggal kerabat saya yang sudah sepuh, namanya Mbah Inem. Dia memang lebih suka menyendiri. Jangan pernah masuk ke sana atau mengganggunya. Mengerti?" Muis mengangguk cepat. "Baik Pak, maaf saya bertanya." Hari-hari pertama bekerja berjalan dengan lancar. Muis ternyata cepat belajar. Ia mulai memahami cara memintal benang, mengatur pola tenun pada mesin, dan membantu mengangkat kain-kain yang sudah jadi.
Teman-teman satu mesnya juga cukup ramah, meski mereka jarang membicarakan hal-hal di luar urusan pekerjaan. "Is, kamu beruntung bisa kerja di sini. Pak Seto itu kalau memberi bonus tidak main-main," bisik Suradi, teman satu kamarnya saat mereka sedang beristirahat sore. "Benarkah, Mas?" menanggapi dengan antusias. "Iya, kemarin saat Lebaran, semua yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan dapat tunjangan yang besarnya 1 kali gaji penuh, padahal usaha ini baru berjalan sebentar," tambah Suradi. Muiz tersenyum lega. Ia merasa keputusannya untuk ikut Pak Lik adalah langkah yang tepat. Namun kenyamanan itu mulai sedikit terusik ketika malam tiba. Sebagai penghuni baru, Muiz seringkali sulit memejamkan mata di lingkungan baru. Di tengah keheningan malam desa, suasana di mes itu terasa sangat berat. Pada suatu malam, saat teman-teman satu kamarnya sudah mendengkur pulas, Muiz terbangun karena merasa haus. Saat ia berjalan menuju dispenser di koridor luar, ia mencium aroma yang sangat menyengat. Aroma itu bukan bau kain atau benang, melainkan bau dupa atau kemenyan yang sangat kuat. Ia menoleh ke arah ujung koridor, ke arah pintu kamar Mbah Inem yang berada di samping gudang. Dari celah bawah pintu kamar itu, terlihat cahaya kemerahan yang redup, seolah ada api kecil yang menyala di dalamnya. Muiz teringat pesan Pak Seto untuk tidak mendekat. Namun rasa penasarannya sedikit memberontak. Ia melangkah perlahan, mencoba tidak menimbulkan suara di lantai semen yang dingin. Belum sempat ia mencapai pintu itu, pintu gudang di sampingnya berderik pelan. Muiz terperanjat dan langsung bersembunyi di balik pilar bangunan. Dari dalam gudang yang gelap, ia melihat bayangan seseorang keluar dengan sangat pelan. Sosok itu bukan Pak Seto, melainkan pria lain bernama Pak Surip, orang kepercayaan sang juragan. Pak Surip tampak membawa sebuah bungkusan kain hitam yang diletakkan di depan pintu kamar Mbah Inem. Tanpa berkata apa-apa, Pak Surip mengetuk pintu kamar Mbah Inem 3 kali secara perlahan. Tak lama kemudian, pintu itu sedikit terbuka. Sebuah tangan yang sangat keriput dan tampak seperti tulang yang hanya dibalut kulit menjulur keluar mengambil bungkusan tersebut. Pintu segera tertutup kembali dan aroma kemenyan itu semakin menusuk hidung Muiz hingga membuatnya ingin bersin. Muiz segera kembali ke kamarnya dengan jantung berdebar kencang. Ia menutup kepalanya dengan selimut, mencoba menghapus bayangan tangan keriput yang ia lihat tadi. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah ritual biasa dari orang tua zaman dahulu. Namun, beratnya udara di malam itu dan kesunyian yang mencekam seolah mengisyaratkan bahwa di balik kemegahan industri tenun Pak Seto ada rahasia besar yang sedang disembunyikan rapat-rapat di balik pintu pojok mes tersebut. Kesibukan di siang hari memang sanggup membuat Muiz lupa akan kejadian malam itu. Pak Seto tetaplah juragan yang ramah, yang sering membagi-bagikan makanan enak kepada karyawannya. Namun bagi Muiz, setiap kali ia melewati koridor belakang dan melihat pintu kamar Mbah Inem yang selalu tertutup rapat, ada rasa dingin yang merayap di punggungnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah gaji besar dan tunjangan melimpah yang dijanjikan itu sebanding dengan misteri yang ia rasakan di tempat ini? Kesunyian di mes ketika malam tiba tidak lagi terasa menenangkan, melainkan terasa seperti sebuah beban yang perlahan-lahan mulai menghimpit napasnya. "Mas, apa kamu pernah melihat Mbah Inem keluar kamar?" tanya Muiz pada Suradi keesokan harinya. Suradi yang sedang mengikat kain tenun seketika terdiam. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan sebelum menjawab. "Sudahlah Is, fokus saja pada kerjamu. Di sini, semakin sedikit kamu bertanya tentang kamar pojok itu, semakin tenang hidupmu." Jawaban Suradi justru membuat Muiz semakin tidak tenang. Ia menyadari satu hal, di tempat ini semua orang seolah sedang menjaga sebuah rahasia yang sama.
Muiz mulai menyadari bahwa kehidupan di pabrik tenun milik Pak Seto tidaklah senormal yang ia bayangkan. Fokus utamanya kini tertuju pada sosok misterius yang menghuni kamar pojok di samping gudang. Sosok itu adalah Mbah Inem, seorang wanita tua yang kehadirannya seolah menjadi beban tak kasat mata bagi seluruh penghuni mes. Selama bekerja di sana, Muiz hampir tidak pernah melihat Mbah Inem keluar pada siang hari. Wanita itu seakan melebur dengan kegelapan kamarnya yang selalu tertutup rapat. Suatu sore, saat Muiz sedang membantu merapikan gulungan benang di dekat jendela gedung produksi, ia melihat sosok itu keluar. Tubuh Mbah Inem sangat bungkuk, hingga punggungnya membentuk lengkungan ekstrim yang membuat wajahnya nyaris sejajar dengan permukaan tanah saat melangkah. Rambutnya yang putih panjang tampak kusam dan berantakan, membingkai wajah dengan kerutan yang sangat dalam. "Is, jangan terlalu lama melihat ke arah sana," tegur Bu Lastri, salah satu buruh tenun senior yang berdiri di sampingnya. Muiz menoleh dengan rasa penasaran yang tidak bisa ditahan. "Bu, Mbak Inem itu sebenarnya siapa? Kenapa dia hanya keluar waktu mau maghrib?" Bu Lastri menghentikan gerakan tangannya sejenak. Ia membuang muka, seolah takut jika tatapannya tertangkap oleh sosok di luar sana. "Dia itu sesepuhnya Pak Seto. Katanya umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Sudah, jangan banyak tanya. Kerjakan saja bagianmu kalau mau tenang di sini." Jawaban itu tidak memuaskan Muiz. Informasi bahwa usia wanita itu mencapai 1 abad lebih justru membuatnya semakin merinding. Muiz memperhatikan Mbah Inem yang kini berdiri di depan teras kecil kamarnya. Wanita tua itu membawa sebuah cobek tanah liat berukuran besar. Di dalam cobek tersebut, arang merah menyala memercikkan sisa-sisa api yang panas. Dengan jemari yang gemetar, namun terlihat sangat cekatan, Mbah Inem mengambil segenggam serbuk dari sebuah kantong kain. Ia menaburkannya ke atas bara api tersebut. Seketika, asap putih mengepul tinggi ke udara. Aroma kemenyan yang sangat tajam langsung menyeruak, menusuk lubang hidung Muiz hingga membuat kepalanya terasa berdenyut pening. Ada yang aneh dengan asap itu. Biasanya, asap akan terbang mengikuti arah angin yang berembus. Namun asap kemenyan Mbah Inem justru merayap rendah di atas permukaan tanah. Gumpalan asap itu seolah memiliki nyawa sendiri, bergerak perlahan mengelilingi bangunan mes, masuk ke celah-celah pintu hingga menyelimuti area gedung produksi. Setiap kali asap itu lewat di depan kakinya, Muiz merasa dadanya sesak dan suhu udara di sekitarnya mendadak turun secara drastis. "Baunya aneh ya, Is," bisik seorang rekan kerja laki-laki yang baru saja lewat di belakangnya. "Iya, tajam sekali, sampai bikin mual," jawab Muiz pelan. Muiz terus memperhatikan dari balik jendela. Mbah Inem berdiri diam seperti patung di tengah kepulan asap. Pak Seto memang pernah berkata bahwa itu hanyalah ritual adat Jawa kuno untuk keselamatan usaha dan kelancaran rezeki. Namun, Muiz tidak melihat adanya kedamaian dari wajah Mbah Inem. Mata wanita tua itu seringkali terlihat kosong dan mati. Namun pada saat-saat tertentu, matanya bersinar dengan kilatan yang mengerikan. Terutama saat ia menatap ke arah semak-semak rimbun yang berbatasan langsung dengan hutan kecil di belakang mes. Kecurigaan Muiz semakin menguat ketika memasuki bulan keempat ia bekerja. Tiba-tiba, Pak Surip mengumumkan sebuah kebijakan mendadak di pagi hari yang cerah. "Perhatian semuanya, mulai besok pabrik diliburkan selama 2 hari. Ada pembersihan total area dari hama dan serangga pengganggu. Semua yang tinggal di mes wajib keluar dulu. Pak Seto sudah menyiapkan uang saku untuk kalian menyewa penginapan atau losmen di luar desa," ujar Pak Surip dengan nada tegas yang tidak menerima bantahan. Muiz dan teman-temannya tentu merasa senang. Mendapat libur tambahan dan uang saku adalah berkah bagi mereka. Sebagian besar karyawan memilih pergi ke kota terdekat untuk bersenang-senang atau sekedar melepas penat. Muiz sendiri menggunakan uang itu untuk berkumpul dengan teman-temannya di sebuah rumah kerabat yang tak jauh dari sana. Namun, saat masa libur 2 hari itu berakhir dan Muiz kembali ke mes pada hari Sabtu sore,
ia menemukan sesuatu yang janggal. Sebagai orang yang terbiasa bekerja kasar, Muiz sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Ia berjalan menuju kamarnya dan memperhatikan sekeliling dengan dahi berkerut. Katanya ada pembersihan total, tapi kok semak-semaknya masih rimbun begini? Gumam Muiz pada dirinya sendiri. Ia masuk ke dalam kamar mes dan mengusap permukaan lemari kayu miliknya. Lapisan debu di sana masih sama tebalnya dengan saat ia tinggalkan 2 hari yang lalu. Tidak ada bau obat pembasmi serangga atau cairan pembersih kimia yang menyengat. Seharusnya, jika sebuah gedung dibersihkan dari hama, aroma obat itu akan bertahan setidaknya selama 3 hari. Sur, kamu merasa ada yang aneh tidak? Kamar kita sepertinya tidak disentuh sama sekali, tanya Muiz kepada Suradi yang baru saja meletakkan tasnya. Suradi hanya menggedikkan bahu sambil merebahkan diri. Mungkin yang dibersihkan cuma bagian luangnya saja, Is. Sudahlah, yang penting kita dapat uang saku cuma-cuma kan? Muiz tidak lantas percaya. Ia berjalan menuju koridor belakang, dekat dengan gudang dan kamar Mbah Inem. Bukannya mencium aroma bahan kimia, hidungnya justru menangkap bau anyir yang samar. Bau itu seperti darah yang sudah mulai mengering, bercampur dengan aroma lembab yang memuakkan. Bau anyir itu terselip di antara celah dinding kayu gudang yang tertutup rapat. Belum sempat Muiz menyelidiki lebih jauh, aroma anyir itu mendadak hilang, tertutup oleh kepulan asap kemenyan yang kembali muncul dari kamar Mbah Inem. Wanita tua itu kembali melakukan ritualnya tepat saat matahari mulai tenggelam. Muiz terpaku melihat Mbah Inem yang kini menatapnya dari kejauhan. Meskipun tubuh wanita itu bungkuk bawah, matanya seolah mampu mendongak dan mengunci tatapan Muiz dengan sangat tajam. "Muiz, dicari Pak Surip di depan!" teriak salah seorang teman, memecah ketegangan itu. Muiz segera membalikan badan dan berjalan menuju bagian depan gedung dengan perasaan yang tidak menentu. Sepanjang jalan, ia bertanya-tanya dalam hati, jika tidak ada pembersihan hama, lalu untuk apa seluruh karyawan diusir paksa selama 2 hari? Apa yang sebenarnya terjadi di gedung ini saat mereka semua pergi? Ia teringat bayangan tangan keriput yang ia lihat beberapa minggu lalu. Bayangan itu terus menghantuinya, bersaing dengan aroma kemenyan yang kini seolah sudah melekat di pori-pori kulitnya sendiri. Muiz menyadari bahwa setiap sudut tempat ini, mulai dari gulungan benang hingga cobek bara milik Mbah Inem, menyimpan sebuah cerita yang gelap. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es tipis yang bisa pecah kapan saja, menenggelamkannya ke dalam rahasia yang mungkin lebih baik tidak pernah ia ketahui. Sore itu, kepulan asap kemenyan terasa lebih pekat dari biasanya. Muiz berdiri di ambang pintu mes, menatap asap putih yang merayap di tanah seolah-olah sedang mencari mangsa. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya. Namun aroma harum yang menusuk itu justru membuatnya semakin waspada. Muiz tahu, ia tidak bisa lagi sekadar menjadi penonton. Sesuatu yang besar dan mengerikan sedang direncanakan di bawah atap Pak Seto, dan ia berada tepat di tengah-tengahnya. Satos. Seket. Muiz tersentak. Ia merasa mendengar suara gumaman pelan dari arah kamar Mbah Inem, meskipun jaraknya cukup jauh. Suara itu begitu serak, nyaris menyerupai desis ular. Muiz menggelengkan kepalanya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasinya akibat mencium bau kemenyan yang terlalu kuat. Malam itu, udara di sekitar mes terasa sangat lembab. Hawa dingin merayap masuk melalui celah-celah kayu bangunan, menusuk hingga ke tulang. Jarum jam baru saja melewati angka 1 dini hari di tahun 2013, saat Muiz terbangun karena rasa tidak nyaman di perutnya. Ia sempat berusaha memejamkan mata kembali, namun dorongan untuk ke toilet sudah tidak tertahankan lagi. Dengan langkah malas dan tubuh yang masih terbungkus jaket lusuh, Muiz bangkit dari tempat tidurnya.
Ia harus berjalan cukup jauh karena toilet terletak di samping gedung produksi, terpisah dari bangunan mes tempat ia tidur. Keheningan malam itu terasa sangat pekat. Hanya suara jangkrik yang terdengar saling bersahutan di kejauhan. Selesai menuntaskan urusannya, Muiz keluar dari toilet dengan perasaan lega. Namun tepat saat kakinya menginjak pelataran semen, matanya menangkap sebuah pergerakan di dekat ujung mes. Di sana, di depan kamar pojok yang selalu tertutup rapat, siluet seorang wanita tua terlihat sangat jelas di bawah temaram lampu jalan yang redup. Itu Mbah Inem. Muiz terhenti di ambang pintu toilet. Rasa penasaran yang selama ini mengendap di kepalanya mendadak membuncah. Ia tidak langsung kembali ke kamarnya, melainkan merunduk dan menyelinap ke balik rimbunnya pohon Kamboja yang tumbuh di taman kecil antara gedung produksi dan mes. Dari balik dahan-dahan Kamboja, ia memiliki sudut pandang yang cukup jelas untuk mengamati apa yang dilakukan wanita tua itu. Kali ini, aktivitas Mbah Inem tampak berbeda. Selain cobek tanah liat yang mengepulkan asap kemenyan seperti biasa, di tangan kirinya terdapat tumpukan tusuk sate. Mbah Inem duduk bersimpuh di tanah yang beralaskan tikar usang. Dengan gerakan yang sangat lambat dan teratur, ia mulai meletakkan tusuk-tusuk sate itu di atas bara api yang menyala di dalam cobek. Tak lama kemudian, aroma daging terbakar mulai menyeruak ke udara. Namun, hidung Muiz segera mengenali keganjilan. Aroma itu bukan harum seperti daging ayam atau sapi yang sering ia temui di warung-warung. Baunya sangat tajam, sedikit amis, dan sangat menyengat, membuat perut Muiz mendadak terasa mual. "Mbah sedang apa jam begini?" Gumam Muiz sangat pelan, nyaris seperti embusan nafas. Saat asap sate itu semakin pekat bercampur dengan kemenyan, tiba-tiba sebuah suara memecah kesunyian. Suara itu bukan berasal dari Mbah Inem, melainkan dari arah kegelapan semak-semak yang berada tepat di depan teras kamar sang nenek. "Aku tuku Yombah." Muiz tersentak hingga punggungnya membentur batang pohon Kamboja. Ia segera menutup mulutnya dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara. Suara itu begitu mengerikan, tidak terdengar seperti suara manusia normal. Nadanya sangat dalam, berat, dan bergetar hebat, seolah suara itu diproduksi dari rongga dada yang berukuran raksasa. Muiz mencoba mencari sosok pemilik suara itu. Ia mengedarkan pandangannya ke arah semak-semak, namun tidak ada siapapun di sana. Kegelapan di area itu seolah menjadi tembok yang tidak bisa ditembus mata. Namun, Mbah Inem tampak tidak terkejut sama sekali. Ia tetap tenang, kepalanya merunduk dengan bibir yang terus komat-kamit merapalkan sesuatu yang terdengar seperti mantra yang diseret-seret. "Arep tuku piro?" tanya Mbah Inem dengan suara parau dan tenang. Suara misterius dari kegelapan itu menjawab kembali dengan singkat, 10. Muiz gemetar hebat. Tangannya yang memegang batang Kamboja terasa dingin dan basah karena keringat. Ia menyaksikan Mbah Inem mengambil 10 tusuk sate yang sudah terlihat matang dengan warna yang sangat gelap, hampir hitam. Dengan jemari keriputnya, ia membungkus sate-sate itu menggunakan daun jati yang sudah disiapkan di sampingnya. Setelah bungkusan itu rapi, Mbah Inem bangkit berdiri dengan tubuh bungkuknya yang gemetar. Ia berjalan tertatih-tatih menuju titik paling gelap di tengah semak belukar yang berbatasan langsung dengan dinding luar pabrik. Di sana, ia meletakkan bungkusan daun jati itu tepat di atas tanah. Mbah Inem kemudian mundur beberapa langkah dan kembali duduk bersimpuh. Keheningan sesaat menyelimuti tempat itu sebelum akhirnya terdengar suara yang membuat bulu kuduk Muiz berdiri tegak. Suara kecapan itu begitu nyaring di tengah kesunyian malam. Itu adalah suara orang atau sesuatu yang sedang makan dengan sangat rakus dan lahap. Muiz merasa isi perutnya bergejolak.
Ia tidak bisa melihat wujud makhluk yang memakan sate itu. Namun, suara kunyahan dan tulang yang berderak terdengar sangat nyata di telinganya. Beberapa saat kemudian, suara kecapan itu berhenti. Muiz menahan nafas, berharap apapun yang ada di sana segera pergi. Namun, yang terjadi selanjutnya justru lebih menakutkan. Dari arah bungkusan sate diletakkan tadi, terdengar suara langkah kaki yang luar biasa berat. Setiap langkah itu terasa begitu kuat hingga permukaan tanah tempat Muiz bersembunyi seolah bergetar pelan. Suara langkah itu bergerak menjauh, melewati bagian belakang gedung mes, menuju ke arah gudang tua yang jarang dibuka. Muiz terus memperhatikan dengan mata terbelalak sampai suara langkah itu benar-benar menghilang di balik dinding gudang. Bah Inem kemudian mengambil kembali cobek baranya. Ia menyiramkan sedikit air ke atas arang yang masih menyala hingga menimbulkan suara mendesis yang panjang. Setelah api padam, ia bangkit dan masuk ke dalam kamarnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah pohon Kamboja. Pintu kamar tertutup perlahan, diiringi bunyi kunci yang diputar. Muiz masih terpaku di posisinya selama beberapa menit. Seluruh tubuhnya terasa lemas seperti tidak memiliki tulang. Setelah merasa keadaan benar-benar aman, ia segera berlari sekencang mungkin menuju kamarnya. Ia membuka pintu mes dengan tangan gemetar, segera masuk dan mengunci pintu kamarnya dari dalam. Di dalam kamar, teman-temannya masih tertidur pulas. Suara dengkur Suradi terdengar sangat kontras dengan keributan yang baru saja terjadi di dalam batin Muiz. Muiz duduk di pinggir ranjang, mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Bayangan tentang suara berat dan langkah kaki raksasa itu terus berputar di kepalanya. Apa yang sebenarnya dipelihara di tempat ini? Bisiknya pada diri sendiri. Muiz mematikan lampu kamar, namun matanya tetap terbuka lebar menatap langit-langit. Aroma sate misterius dan bau kemenyan seolah masih menempel di lubang hidungnya. Ia menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Perjamuan yang ia saksikan tadi bukan sekedar ritual memberi makan penunggu lahan. Itu adalah sebuah transaksi. Dan dalam transaksi dengan kegelapan, selalu ada harga yang harus dibayar. Ia teringat kata-kata Pak Seto yang menyebut Mbah Inem hanya melakukan ritual keselamatan. Kini, Muiz tahu bahwa itu adalah kebohongan besar. Sate yang dibakar di tengah malam, suara dari kegelapan dan langkah kaki yang menggetarkan bumi adalah bukti adanya sesuatu yang jauh lebih jahat daripada sekedar tradisi. Matahari siang itu bersinar sangat terik. Namun Muiz merasa sekujur tubuhnya kedinginan. Di dalam ruang produksi, deru mesin tenun yang biasanya terdengar seperti irama kerja biasa, kini terdengar menyiksa telinga. Muiz berkali-kali melakukan kesalahan fatal. Benang yang seharusnya ia susun rapi justru kusut karena tangannya tidak berhenti gemetar. Pikirannya masih tertinggal di balik pohon Kamboja, mengulang-ulang memori tentang suara berat dari kegelapan dan bunyi kunyahan yang mengerikan. "Muiz, kamu ini kenapa? Kalau kerja yang benar, nanti kainnya cacat semua," tegur Pak Surip yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Muiz tersentak kaget, nyaris menjatuhkan gulungan benang ke lantai. "Maaf Pak, saya agak kurang enak badan," jawabnya dengan suara yang pecah. Pak Surip menatapnya tajam, matanya seolah ingin menembus isi kepala Muiz. "Kalau sakit, segera istirahat. Jangan sampai kerjaanmu berantakan. Pak Seto tidak suka karyawan yang tidak fokus." Setelah berkata demikian, Pak Seto berlalu dengan langkah yang angkuh. Begitu jam makan siang tiba, Muiz segera meninggalkan gedung produksi. Ia tidak menuju ke ruang makan mes, melainkan pergi ke sebuah warung kopi kecil yang terletak agak jauh di pinggir jalan desa. Di sana, 3 teman akrabnya, Jatmiko, Suradi, dan seorang lagi bernama Bambang sudah duduk menunggu sambil menyeruput kopi hitam. Muiz duduk dengan lemas, wajahnya masih pucat pasi. Ia tidak memesan makanan, hanya segelas air putih yang langsung ia teguk habis dalam sekali tarikan nafas. "Kamu kenapa, Is? Wajahmu seperti orang yang baru saja melihat mayat bangkit dari kubur." Canda Bambang mencoba mencairkan suasana. Muiz menatap mereka satu persatu dengan serius.
Ia memastikan tidak ada orang asing atau kaki tangan Pak Seto di sekitar warung itu. Semalam, aku melihat Mbah Inem melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, bisik Muiz dengan nada sangat rendah. Ketiga temannya segera mendekat, rasa penasaran terpancar dari wajah mereka. Muiz mulai bercerita secara detail. Ia menceritakan bagaimana ia keluar ke toilet pada jam 1:30 pagi, melihat Mbah Inem membakar sate dengan aroma yang memuakan, hingga suara raksasa yang memesan 10 tusuk dari balik kegelapan semak belukar. Suasana warung yang tadinya riuh oleh suara radio tua mendadak hening. Jatmiko yang merupakan karyawan paling senior di antara mereka meletakkan gelas kopinya dengan tangan yang sedikit kaku. Ia menoleh ke arah pintu warung, memastikan keadaan aman sebelum mendekatkan wajahnya ke arah Muiz. "Is, dengarkan aku baik-baik. Yang kamu lihat itu bukan sekadar ritual keselamatan atau sate biasa. Itu adalah pesugihan sate gagak," bisik Jatmiko dengan suara yang bergetar. Muiz mengernyitkan dahi. "Sate gagak? Maksudnya daging burung gagak?" Jatmiko mengangguk perlahan. "Di kampungku dulu, ada seorang juragan layang-layang yang mendadak kaya raya dalam semalam. Cara kerjanya persis seperti yang kamu ceritakan. Mereka menangkap burung gagak liar, menyembelihnya, lalu membakar dagingnya di tengah malam buta. Bau daging gagak yang dibakar itu dipercaya sebagai undangan bagi genderuwo atau makhluk halus tingkat tinggi lainnya untuk datang berpesta." Bambang menelan ludah dengan susah payah. "Jadi yang bersuara berat semalam itu makhluk halus? Bisa jadi itu genderuwo peliharaan mereka," lanjut Jatmiko. "Tujuannya hanya satu, menukar makanan dengan kekayaan melimpah. Itu alasan kenapa bisnis Pak Seto melesat begitu cepat. Coba kalian pikir, baru beberapa bulan buka, dia sudah bisa bangun gedung megah dan beli mesin modern. Dari mana uangnya kalau bukan dari jalan pintas?" Muiz teringat sesuatu. "Jat, semalam aku dengar Mbah Inem bicara soal harga. Dia menyebut angka 100 dan 50. Mendengar hal itu, mata Jatmiko membelalak lebar. Ia menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi kayu, seolah baru saja mendengar berita kematian. 100 dan 50. Kamu yakin?" "Yakin sekali. Suaranya sangat jelas di telingaku," tegas Muiz. "Is, dalam dunia hitam seperti itu, mereka punya kode. 100 itu bukan 100 rupiah, melainkan 100 juta. 50 itu 50 juta. Uang itu akan muncul secara gaib di tempat yang sudah mereka janjikan. Biasanya di dalam gudang tua itu, setelah si makhluk merasa puas dengan perjamuannya. Setiap tusuk sate yang dimakan ada harganya." Jelas Jatmiko panjang lebar. Suradi yang sejak tadi diam kini angkat bicara dengan wajah yang penuh kecemasan. "Kalau begitu, kita semua ini bekerja di atas tumpukan uang setan. Gaji yang kita terima setiap bulan, bonus tunjangan hari raya itu, semuanya berasal dari sana?" "Begitulah kenyataannya," sahut Jatmiko ketir. "Tapi ingat satu hal yang paling penting. Tidak ada harta gratis yang datang dari neraka. Genderuwo itu tidak hanya butuh makan sate gagak selamanya. Suatu saat, dia pasti meminta bayaran yang lebih mahal dari sekedar daging burung." Kalimat terakhir Jatmiko membuat nyali Muiz menciut. Ia teringat akan aroma kemenyan yang setiap sore merayap masuk ke kamar-kamar mes, seolah sedang menandai setiap orang yang tidur di dalamnya. Ia kini menyadari bahwa kemewahan pabrik ini hanyalah topeng dari sebuah transaksi berdarah. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus keluar?" tanya Bambang dengan nada panik. "Jangan gegabah," tegur Jatmiko. "Kalau kita keluar serentak, Pak Seto pasti curiga. Orang seperti dia punya banyak mata-mata. Kita harus tetap tenang sambil mencari cara untuk pergi satu persatu tanpa menarik perhatian. Jangan sampai kita dianggap sebagai pengkhianat oleh mereka." Muiz terdiam 1000 bahasa.
Logikanya mencoba menolak kebenaran cerita itu, namun apa yang ia saksikan dengan matanya sendiri semalam tidak memberikan celah bagi keraguan. Pak Seto bukan sekadar pengusaha sukses yang dermawan, ia adalah seorang pria yang sedang bermain judi dengan nyawanya sendiri, dan celakanya, ia melibatkan puluhan karyawan sebagai bidak di atas meja judi tersebut. Pantas saja ada peraturan dilarang mendekati kamar pojok dan gudang tua itu, gumam Muiz pelan. Benar Is, itu pusat transaksinya. Aku berani taruhan gudang itu penuh dengan tumpukan uang atau barang-barang gaib, tambah Jatmiko. Saat mereka hendak kembali ke pabrik, Muiz menatap bangunan megah milik Pak Seto dari kejauhan. Bangunan itu kini tidak lagi terlihat indah di matanya. Gedung produksi itu tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Bau kemenyan yang biasanya hanya ia anggap sebagai tradisi kuno, kini terasa seperti bau kematian yang membayangi setiap langkah mereka. Mari kembali ke dalam, jangan tunjukkan wajah takut di depan Pak Surip, ajak Jatmiko sambil berdiri. Muiz melangkah gontai mengikuti teman-temannya. Sepanjang jalan ia terus berpikir, ia datang ke sini untuk mencari nafkah demi membantu orang tuanya di desa. Namun kini, ia justru terjebak dalam pusaran ilmu hitam yang sangat berbahaya. Uang kiriman yang selama ini ia banggakan, kini terasa panas dan kotor di pikirannya. Ia menyadari bahwa di balik gulungan benang dan kain tenun yang indah, ada rahasia busuk yang perlahan-lahan mulai terungkap, dan rahasia itu menuntut harga yang sangat mahal, nyawa manusia. Suasana di sekitar pabrik tenun milik Pak Seto tidak lagi sama. Jika sebelumnya warga desa bersikap ramah dan terbuka, kini mereka menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Setiap kali Muiz atau karyawan mes lainnya berjalan melewati perkampungan untuk sekedar membeli keperluan di warung, penduduk setempat akan menghentikan pembicaraan dan menatap mereka dengan pandangan dingin. Beberapa bahkan terang-terangan meludah ke tanah setelah para pekerja itu lewat. Desas-desus tentang tumbal bukan lagi sekedar bisik-bisik di warung kopi, melainkan sudah menjadi keyakinan kolektif warga desa. Hal ini dipicu oleh serangkaian peristiwa mengerikan yang terjadi tepat di depan gerbang rumah mewah Pak Seto. Jalanan di sana sebenarnya lurus, datar, dan beraspal mulus. Namun maut seolah-olah memasang perangkap di titik tersebut. Kejadian pertama dialami oleh seorang ibu paruh baya dari desa sebelah. Sore itu matahari baru saja akan terbenam. Si ibu sedang mengendarai motornya dengan kecepatan rendah. Tanpa ada lubang atau penghalang apapun, motornya mendadak oleng seolah-olah stangnya ditarik paksa ke satu arah. Ia terjatuh tepat di depan gerbang Pak Seto. Sebelum ia sempat bangkit, sebuah truk besar yang melaju kencang dari arah belakang melindas tubuhnya tanpa ampun. Wanita itu tewas seketika di tempat kejadian. Itu tidak masuk akal, Is, bisik Suradi saat mereka duduk di teras mes. Aku melihatnya dari kejauhan. Jalanan sedang sepi, tapi dia jatuh seolah ada yang menyegal kakinya. Belum reda trauma warga, kecelakaan kedua menyusul beberapa bulan kemudian. Dua orang pemancing yang merupakan warga asli desa sedang berjalan kaki pulang menjelang malam. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti, matanya menatap kosong ke arah gerbang rumah Pak Seto. Tanpa aba-aba, ia berlari ke tengah jalan raya seolah-olah sedang mengejar sesuatu atau ditarik oleh tali yang tidak terlihat. Sebuah kendaraan pribadi menghantam tubuhnya hingga terpental belasan meter. Ia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Rangkaian kematian ini menciptakan ketakutan yang mencekam. Warga yakin bahwa makhluk yang dipelihara sang juragan tenun mulai menagih nyawa manusia untuk memperpanjang kejayaan bisnisnya. Mereka percaya bahwa darah yang tertumpah di aspal depan rumah itu adalah upeti yang diminta oleh penghuni kegelapan. Di tengah situasi yang kian memanas, Pak Seto mendadak pergi selama beberapa hari dengan alasan melakukan ziarah keluar kota.
Sekembalinya dari sana, ia membawa banyak bungkusan oleh-oleh berupa jenang manis yang dikemas dalam besek bambu. Ia membagikannya kepada seluruh karyawan dengan wajah yang terlihat sangat cerah, seolah-olah tidak ada beban sama sekali di pundaknya. Muiz sedang berada di bagian belakang gudang saat ia melihat Pak Liknya datang menyelinap melalui celah pagar. Wajah sang paman terlihat sangat pucat dan penuh kecemasan. "Muiz, kemari sebentar," panggil Pak Lik dengan suara tertahan. Muiz segera mendekat. "Ada apa, Lik? Kenapa wajah sampean ketakutan begitu?" Pak Lik memegang kedua bahu Muiz dengan kuat. "Dengarkan aku baik-baik. Pak Seto baru pulang kan? Dia membagikan makanan." Muiz mengangguk. "Iya, Lek, dia membawa jenang untuk kami semua." "Jangan dimakan, Is. Aku mohon, jangan sekali-kali kamu sentuh makanan itu." Suara Pak Lik bergetar hebat. Warga di kampung sudah berembuk. Mereka bilang Pak Seto sedang mencari tumbal dari orang dalam. Kecelakaan di jalanan kemarin katanya belum cukup untuk membayar utangnya kepada makhluk itu. Dia baru saja kembali dari tempat pemujaan, bukan ziarah biasa. Buang makanan itu diam-diam, jangan sampai ada yang tahu. Muiz menelan ludah. "Tapi Lek, semua orang memakannya. Kalau aku tidak ikut makan, Pak Suri pasti curiga. Dia selalu mengawasi kami seperti elang." "Lebih baik dicurigai daripada mati, Is. Ingat pesanku ini," tegas Pak Lik sebelum akhirnya ia menghilang kembali di balik semak-semak. Muiz kembali ke mes dengan perasaan berkecamuk. Di ruang tengah, teman-temannya sedang berpesta jenang. Aroma manis gula merah dan santan memenuhi ruangan. Pak Surip berdiri di pojok ruangan. Tangannya bersedekap, matanya yang tajam mengawasi setiap gerak-gerik karyawan. "Ayo Muiz, kenapa diam saja? Ini jenang paling enak dari kota. Pak Seto sengaja membelinya banyak untuk kalian," seru Pak Surip. Muiz merasa terpojok. Tatapan Pak Surip seolah-olah mengancam jika ia menolak. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sepotong kecil jenang. Di bawah pengawasan ketat Pak Surip, ia terpaksa memasukkan sedikit bagian dari makanan itu ke mulutnya. Rasanya memang manis, namun di tenggorokan Muiz, makanan itu terasa seperti pasir yang menyumbat nafasnya. Ia berpura-pura mengunyah dengan lahap, lalu segera pergi ke kamar dengan alasan ingin beristirahat. Malam itu, suasana mes terasa sangat sunyi, namun keheningan tersebut terasa menekan dada. Muiz satu kamar dengan 3 orang lainnya. Salah satunya adalah Andi, seorang pemuda periang yang selalu menjadi penghibur di gedung produksi. Andi memakan jenang pemberian Pak Seto paling banyak di antara yang lain. Sekitar tengah malam, Muiz terbangun karena mendengar suara aneh. Suaranya seperti orang yang sedang tercekik. Ia menyalakan lampu minyak dan melihat ke arah ranjang Andi. Pemuda itu sedang mengalami kejang-kejang yang sangat hebat. Matanya melotot hingga hanya bagian putihnya yang terlihat. "Andi, bangun!" teriak Muiz sambil mengguncang tubuh temannya. Teman-teman yang lain terbangun dalam kepanikan. Bukannya sadar, Andi justru mulai berteriak histeris dengan suara yang sangat parau, seolah-olah itu bukan suaranya sendiri. Jangan tarik kakiku, hitam, besar sekali," teriak Andi sambil menendang-nendang udara. Tangannya mencakar-cakar kasur hingga kukunya berdarah. "Goanya gelap, banyak tulang, dia membawaku ke sana." Muiz mencoba memegang tangan Andi, namun tenaga pemuda itu mendadak menjadi sangat kuat. "Andi, sadar, ini aku, Muiz. Dia mau sate, dia mau darah." Andi terus meracau dengan kata-kata yang mengerikan. Wajahnya perlahan berubah menjadi pucat kebiruan. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Kegaduhan itu memancing kedatangan Pak Surip. Ia masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk pintu. Alih-alih membantu atau memanggil bantuan medis, Pak Surip hanya berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sangat dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. "Ada apa ini?" tanya Pak Surip datar. "Andi sakit, Pak. Dia kejang-kejang dan meracau. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang juga," seru Muiz dengan nada panik.
Pak Surip hanya menatap Andi sebentar, lalu beralih ke Muiz. Tidak perlu, dia hanya salah makan atau sedang mimpi buruk. Beri dia air putih dan kompres kepalanya. Besok juga sembuh sendiri. Tapi ini tidak normal, Pak. Dia seperti kesurupan, bantah Muiz. Diam kamu, Muiz. Jangan membuat keributan yang tidak perlu. Lakukan saja apa yang aku katakan, bentak Pak Surip sebelum akhirnya berbalik pergi dan mengunci pintu mes dari luar. Muiz dan teman-temannya tertegun. Mereka kini menyadari bahwa mereka benar-benar sedang berada dalam jebakan. Sepanjang malam itu, Andi terus meracau tentang makhluk raksasa yang sedang menyeretnya ke dalam kegelapan. Muiz hanya bisa duduk di samping temannya itu sambil terus berdoa, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Penderitaan Andi tidak berhenti pada malam pertama. Sebaliknya, kondisi pemuda yang biasanya paling ceria di antara para buruh tenun itu memburuk dengan kecepatan yang di luar akal sehat. Hanya dalam waktu singkat, tubuh Andi yang semula bugar dan berisi mendadak menyusut drastis hingga tulang pipinya menonjol tajam. Kulitnya yang sawo matang berubah menjadi pucat keabu-abuan, persis seperti warna mayat yang sudah lama disimpan. Muiz yang setia menjaga di samping ranjang Andi merasa sangat tersiksa. Ia menyaksikan bagaimana mata Andi selalu terbelalak ketakutan, seolah-olah ada sosok mengerikan yang berdiri tepat di depan wajahnya, namun tidak terlihat oleh orang lain. Suhu tubuh Andi pun berubah-ubah dengan sangat aneh. 1 jam ia bisa merasa sangat panas hingga kulitnya memerah dan mengeluarkan keringat yang berbau anyir. Namun jam berikutnya, tubuhnya akan menjadi sedingin es, membuat Andi menggigil hebat meski sudah dibalut 3 lapis selimut. "Muiz, tolong, dia sudah di depan pintu," bisik Andi dengan suara yang nyaris hilang. Muiz memegang tangan Andi yang terasa kaku. "Siapa, Andi? Tidak ada siapa-siapa di sini, hanya ada aku dan teman-teman." Andi menggeleng pelan dengan air matanya yang mengalir di sudut matanya yang cekung. "Dia yang semalam makan sate. Dia datang untuk menagih janji." Keberanian Muiz terkumpul untuk kembali menemui Pak Seto di rumah besarnya. Ia tidak bisa lagi diam melihat temannya sedang meregang nyawa. Namun harapannya pupus saat bertemu sang juragan. Pak Seto duduk di kursi jati besarnya sambil menghisap cerutu, didampingi Pak Surip yang berdiri dengan wajah kaku di sampingnya. "Pak, kondisi Andi sudah kritis. Dia terus meracau dan suhu tubuhnya sangat tidak stabil. Izinkan kami membawanya ke klinik desa atau ke rumah sakit di kota," pinta Muiz dengan suara yang gemetar. Pak Seto mengembuskan asap cerutunya secara perlahan, menatap Muiz dengan tatapan dingin yang kosong. Andi itu hanya masuk angin biasa karena terlalu banyak makan jenang tempo hari. Beri saja dia air putih yang banyak dan kompres kepalanya secara rutin. Jangan membesar-besarkan masalah kecil, Muiz. "Tapi Pak, ini bukan masuk angin biasa. Dia ketakutan. Dia melihat sesuatu," seru Muiz mulai kehilangan kesabaran. "Cukup," bentak Pak Surip sambil melangkah maju. "Kembali ke kamarmu dan kerjakan bagianmu. Jangan sampai produksi tenun terganggu hanya karena 1 orang yang manja." Muiz terpaksa kembali ke mes dengan tangan hampa. Selama 7 hari, Andi dibiarkan tanpa pertolongan medis sedikit pun. Puncak kengerian akhirnya tiba pada malam ke-7, tepat saat aroma kemenyan dari kamar Mbah Inem tercium berkali-kali lipat lebih tajam dari biasanya. Bau harum yang menusuk itu seolah berubah menjadi bau busuk yang merembes masuk ke dalam bantal dan selimut yang mereka gunakan. Sekitar pukul 2 dini hari, suasana kamar mes mendadak menjadi sangat sunyi. Jangkrik yang biasanya berisik pun terdiam. Tiba-tiba, Andi yang tadinya terbaring lemas mendadak duduk tegak di tempat tidurnya. Matanya terbelalak lebar, namun hanya bagian putihnya saja yang terlihat. Kepalanya miring ke samping dengan cara yang tidak wajar. Muiz yang terjaga di ranjang sebelah segera bangun. "Andi, kamu mau kemana?" Andi tidak menjawab.
Dari kerongkongannya keluar suara geraman rendah yang lebih mirip suara binatang buas daripada suara manusia. Tubuhnya menegang, tangannya mencengkeram pinggiran ranjang hingga kuku-kukunya patah dan berdarah. Hanya dalam hitungan detik, tubuh Andi tersentak hebat seolah ada yang menarik jantungnya keluar, lalu ia terkulai kaku di atas kasur. Andi meninggal dunia saat itu juga dengan ekspresi wajah yang membeku dalam ketakutan yang luar biasa. Mulutnya menganga seolah sedang meneriakkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Berita kematian Andi segera menyebar ke telinga warga desa. Pagi harinya, gerbang pabrik tenun Pak Seto dikepung oleh puluhan warga yang marah. Mereka selama ini sudah menaruh curiga dengan rentetan kecelakaan di jalanan dan kematian Andi menjadi sumbu yang membakar kemarahan mereka. "Keluar kamu Seto! Kamu jadikan anak-anak itu tumbal!" teriak salah seorang warga sambil menggedor pintu pagar. Suasana menjadi sangat panas. Namun, Pak Seto menunjukkan kelicikannya. Ia keluar menemui warga dengan wajah yang dibuat-buat sedih. Dengan bantuan Pak Surip, ia membagikan uang santunan dalam jumlah yang sangat besar kepada keluarga Andi dan juga memberikan sumbangan besar untuk pembangunan masjid desa. Uang-uang itu seolah menjadi penawar racun yang efektif. Ketika polisi datang untuk menyelidiki, hasilnya mengecewakan. Dokter yang didatangkan Pak Seto menyatakan bahwa Andi meninggal akibat serangan jantung mendadak yang dipicu oleh kelelahan. Tidak ada bekas luka penganiayaan dan tidak ada bukti fisik yang bisa menghubungkan kematian itu dengan praktik ilmu hitam. Polisi menutup kasus itu di hari yang sama. "Ini tidak adil, Mas," bisik Bambang kepada Mulis saat mereka mengantar jenazah Andi ke mobil ambulans yang akan membawanya pulang ke kampung halaman. "Keadilan tidak ada di tempat ini, Bang. Uang Pak Seto bisa membungkam mulut siapa saja," jawab Muis dengan nada pahit. Setelah Andi pergi, Muis merasa mes itu bukan lagi tempat untuk manusia. Selama 7 malam berikutnya, kengerian justru semakin meningkat bagi Muis. Meskipun kamar itu kini hanya dihuni oleh ia dan teman yang lain, Muis tidak pernah bisa memejamkan mata dengan tenang. Setiap kali lampu dipadamkan dan ia mulai terlelap, Muis merasa ada sepasang mata yang menatapnya dari sudut kegelapan. Suatu malam, ia memberanikan diri membuka mata sedikit saat merasa udara di kamarnya mendadak menjadi sangat dingin. Di pojokan kamar, tepat di samping lemari pakaian yang dulu digunakan Andi, berdiri sebuah siluet hitam. Muis terkesiap saat menyadari bahwa siluet itu adalah Andi. Temannya itu berdiri diam dengan pandangan kosong yang lurus ke arah Muis. Pakaiannya masih sama dengan pakaian saat ia meninggal. Di malam yang lain, Muis merasakan beban berat di pinggir tempat tidurnya. Saat ia menoleh, ia melihat Andi sedang duduk di sana. Mulutnya bergerak-gerak seolah ingin membisikkan sesuatu, namun hanya suara gemericik darah yang terdengar dari tenggorokannya yang sudah hancur. Muis mencoba membaca doa dalam hati, namun rasa takutnya lebih besar. Ia menyadari bahwa arwah Andi tidak sedang berniat jahat kepadanya. Sebaliknya, Andi tampak sangat menderita. Ia seolah terikat di gedung itu, tidak bisa pergi menuju keabadian karena jiwanya telah digadaikan dalam perjanjian sate gagak yang dilakukan Pak Seto. "Andi, pergilah," bisik Muis sambil menangis. Namun bayangan itu tetap di sana, menatapnya dengan penuh keputusasaan. Muis sudah tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bayangan arwah Andi yang berdiri mematung di sudut kamar setiap malam adalah peringatan keras bahwa giliran berikutnya mungkin tinggal menunggu waktu. Tekadnya sudah bulat, ia harus pergi dari pabrik tenun ini, apapun risikonya. Uang gaji yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti kutukan yang membakar sakunya.
Pagi itu, sebelum jam kerja dimulai, Muiz nekat mendatangi kantor pribadi Pak Seto yang terletak di lantai 2 gedung produksi. Ia berpapasan dengan Pak Surip di tangga. Tangan kanan juragan itu menatapnya dengan pandangan dingin yang membuat bulu kudut Muiz berdiri, namun Muiz tetap melangkah maju. Ia mengetuk pintu kayu jati yang kokoh itu. "Masuk." Suara Pak Seto terdengar dari dalam. Muiz masuk dan melihat Pak Seto sedang duduk santai sambil mengisap cerutu. Asapnya memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma minyak wangi yang sangat kuat. Juragan itu tersenyum, namun kali ini senyumnya tidak terlihat ramah. Matanya tajam, mengunci pergerakan Muiz. "Ada apa, Muiz? Kamu mau minta bonus lagi karena kerja kerasmu?" tanya Pak Seto dengan nada meremehkan. Muiz menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. "Maaf Pak Seto, saya datang ke sini untuk berpamitan. Saya ingin berhenti bekerja dan pulang ke Blora hari ini juga." Ruangan itu mendadak sunyi. Senyum di wajah Pak Seto menghilang seketika. Ia meletakkan cerutunya di asbak perak, lalu mengambil sebuah map plastik dari laci mejanya. Ia mengeluarkan selembar kertas dan menggesernya ke arah Muiz. "Berhenti?" Pak Seto tertawa kering, suara tawa yang kering dan mengerikan. "Baca dulu kontrak itu, Muiz. Kamu sudah menandatanganinya saat pertama kali masuk, ingat?" Muiz membaca baris demi baris kertas tersebut. Matanya membelalak saat melihat poin yang tercetak tebal. "Denda 5 kali lipat dari total gaji? Tapi Pak, ini tidak ada dalam pembicaraan kita saat pertama kali saya datang. Pak Lik juga tidak tahu soal ini." Pak Seto berdiri, berjalan pelan mengitari meja, dan berhenti tepat di depan Muiz. Hawa dingin seolah memancar dari tubuh pria itu. "Dunia ini keras, Muiz. Kamu sudah menikmati uangku, makan makananku, dan tinggal di mesku. Kalau kamu mau keluar sekarang tanpa membayar denda, berarti kamu menantangku." Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Muiz. Suaranya kini berubah menjadi bisikan yang penuh ancaman. "Pikirkan orang tuamu di Blora. Rumah mereka mudah sekali terbakar. Atau mungkin ayahmu bisa mengalami kecelakaan di sawah, seperti orang-orang di depan gerbangku. Kamu tinggal di sini dan tetap bekerja, atau kamu pulang untuk menguburkan mereka. Pilihannya mudah, bukan?" Lutut Muiz terasa lemas. Ancaman itu sangat nyata. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang berurusan dengan pengusaha biasa, melainkan dengan seorang predator yang tidak memiliki nurani. Dengan kepala tertunduk dan hati yang hancur, Muiz keluar dari ruangan itu. Ia merasa seperti narapidana yang baru saja dijatuhi hukuman seumur hidup di dalam sangkar emas yang dibangun di atas fondasi kematian. Muiz segera menemui Pak Liknya secara sembunyi-sembunyi di perbatasan desa sore itu. Saat mendengar cerita Muiz, wajah Pak Lik memerah karena marah sekaligus menyesal. "Ini salahku, Is. Aku yang membawamu ke lubang buaya ini," ujar Pak Lik dengan suara parau. "Tapi jangan takut, aku tidak akan membiarkan Seto menginjak-injak kita lagi. Warga desa sudah sangat resah. Pak Lurah dan para sesepuh desa juga mulai curiga karena banyak kejadian tidak masuk akal. Kami sedang mengumpulkan kekuatan." "Tapi Lik, dia mengancam bapak dan ibu," isak Muiz. "Tetaplah waspada di dalam sana. Cari bukti apapun yang bisa kita gunakan untuk menjeratnya secara hukum, atau setidaknya membongkar boroknya di depan warga. Kami akan bertindak dari luar," pesan Pak Lik sebelum mereka berpisah. Kata-kata Pak Lik memberi sedikit keberanian bagi Muiz. Alih-alih meratapi nasib, ia mulai bergerak. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian saat seluruh karyawan sibuk di bagian produksi depan karena ada pesanan besar yang harus segera dikirim. Pak Surip tampak sibuk mengawasi trek pengangkut. Muiz menyelinap ke arah belakang, menuju gudang tua yang terletak tepat di samping kamar Mbak Inem. Pintu gudang itu biasanya digembok rapat, namun entah mengapa kali ini rantainya sedikit longgar. Dengan tangan gemetar, Muiz menarik pintu kayu itu.
Aroma busuk yang luar biasa menyengat langsung menyambar indera penciumannya. Di dalam gudang yang remang-remang, Muiz melihat pemandangan yang memuakan. Di lantai semen yang kotor, berserakan tumpukan bulu burung hitam yang sudah tercampur dengan bercak darah kering. Itu adalah bulu burung gagak. Ada belasan bangkai burung yang kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Di pojok ruangan, terdapat sebuah cobek raksasa yang masih menyisakan abu kemenyan yang sangat tebal. Muiz melangkah lebih jauh ke bagian dalam. Di balik tumpukan kain tenun yang rusak, ia menemukan sebuah peti kayu jati berukuran besar. Ia membukanya perlahan. Matanya nyaris buta melihat isi di dalamnya. Tumpukan uang kertas pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah yang tersusun sangat rapi. Namun saat Muiz mencoba menyentuh salah satu ikatan uang itu, jemarinya terasa seperti tersulut api. Uang itu terasa panas secara tidak alami dan mengeluarkan aroma kemenyan yang sangat pekat. Jadi ini uang dari hasil sate gagak itu? Bisik Muiz ngeri. Ia segera menutup kembali peti itu. Ia sudah mendapatkan bukti yang cukup. Pabrik tenun ini hanyalah kedok untuk mencuci uang gaib yang didapat dari hasil pesugihan. Saat Muiz berbalik hendak keluar, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di ambang pintu gudang berdiri Pak Surip. Cahaya matahari dari luar membuat sosoknya terlihat seperti siluet hitam yang mengancam. Tangannya memegang sebuah parang pendek yang biasa digunakan untuk memotong tali tenun. "Apa yang kamu cari di sini, Muiz?" tanya Pak Surip dengan suara datar yang mengerikan. Muiz mencoba mengatur nafas, meski seluruh tubuhnya bergetar hebat. Saya hanya mencari sapu, Pak. Gudang ini kotor sekali." Pak Surip melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya hingga suasana menjadi gelap gulita. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah atap. Ia berjalan mendekati Muiz. Ujung parangnya terseret di lantai semen, menimbulkan suara decitan yang menyayat hati. "Pak Surip, kamu sudah melihat terlalu banyak. Orang yang terlalu ingin tahu biasanya tidak akan berumur panjang di tempat ini," ujar Pak Surip. Ia berhenti tepat di depan Muiz, menatapnya dengan pandangan yang seolah sedang menjatuhkan vonis mati. "Setiap tumbal punya waktunya sendiri, dan sepertinya kamu sudah tidak sabar untuk menyusul Andi." Muiz terdesak di dinding gudang yang dingin. Bau busuk bangkai gagak dan aroma kemenyan seolah mengepungnya, mencekik paru-parunya. Ia tahu nyawanya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Pak Surip mengangkat parangnya perlahan, namun tiba-tiba terdengar suara teriakan riuh dari arah depan pabrik. Suara teriakan warga dan bunyi kentongan yang dipukul bertalu-talu memecah ketegangan di dalam gudang gelap tersebut. Pak Surip terhenti sejenak, menoleh ke arah sumber suara. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Muiz. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong tubuh Pak Surip dan berlari keluar menuju pintu. Ia harus keluar. Ia harus memberitahu warga apa yang ia temukan di dalam gudang ini sebelum semuanya terlambat. Perang melawan keserakahan Pak Seto baru saja dimulai, dan Muiz berada tepat di garis depan pusaran badai tersebut. Di luar tembok pabrik, kemarahan warga desa sudah berada di titik didih. Pak Lik Muiz tidak tinggal diam. Ia bergerak dari rumah ke rumah, mengumpulkan para pemuda dan tetua yang sudah muak dengan aroma kematian yang menyelimuti desa mereka. Mereka menyiapkan rencana untuk mengakhiri kegilaan Pasto. Namun, di dalam mes, Muiz merasa waktu baginya hampir habis. Ia tahu betul, malam ini bukan malam biasa. Malam itu, sekitar pukul 11, aroma kemenyan yang keluar dari celah pintu kamar Mbah Inem berubah drastis. Baunya bukan lagi wangi magis yang menusuk, melainkan bau busuk bangkai yang sangat tajam, seolah ada tumpukan daging yang membusuk di bawah terik matahari. Asap yang keluar pun berwarna hitam pekat, menggumpal rendah di atas lantai koridor seperti cairan yang kental. Muiz duduk meringkuk di sudut ranjangnya. Ia tidak berani memejamkan mata.
Suasana sangat sunyi, hingga suara derit genteng di atas kepalanya terdengar seperti ledakan. Sesuatu yang sangat berat sedang berjalan di atas atap mes. Suara langgah itu berputar-putar di atas kamarnya, membuat kayu penyangga plafon melengkung. Muiz bisa merasakan debu-debu jatuh dari langit-langit ke wajahnya. Jantungnya berdegup begitu kencang, hingga ia merasa dadanya akan pecah. Ia tahu sang pembeli sudah datang, dan kali ini sate gagak saja tidak akan cukup. Tiba-tiba, pintu kamarnya didobrak dengan keras hingga engselnya jebol. Pak Surip muncul dengan wajah yang tampak gelap, ditemani 3 orang pria berbadan besar dengan wajah bopeng yang membawa tali tambang. "Bangun Muiz, waktumu sudah tiba," geram Pak Surip. Muiz mencoba melawan, namun tenaganya tidak sebanding. "Lepaskan, apa yang mau kalian lakukan? Pak Seto, tolong!" teriak Muiz putus asa. "Jangan berteriak, Pak Seto sudah menunggumu untuk perjamuan terakhir," sahut Pak Surip sambil memberikan isyarat kepada anak buahnya. Mereka menyeret Muiz keluar dari mes, melewati koridor yang dipenuhi asap hitam pekat. Tubuh Muiz diseret di atas tanah yang dingin menuju ke bagian belakang gedung produksi, tepat di area terbuka di depan kamar Mbah Inem. Di sana, Pak Seto sudah berdiri tegak dengan pakaian serba hitam. Wajahnya terlihat pucat, namun matanya bersinar penuh kegilaan. Mbah Inem mulai merapalkan mantra dengan suara yang lebih keras. Tiba-tiba, suara berat yang pernah didengar Muiz kembali muncul. Kali ini suaranya bukan lagi berasal dari semak-semak, melainkan seolah-olah bergema dari dalam tanah yang mereka pijak. "Endi jatahku, aku luwe." Suara itu membuat tanah bergetar. Pak Seto memberi isyarat kepada Pak Surip untuk mendorong Muiz lebih dekat ke arah cobek. Muiz menangis, kakinya lemas tak bertenaga. Namun sebelum tangan-tangan preman itu berhasil mengikat Muiz ke tonggak kayu, sebuah suara riuh rendah terdengar dari arah gerbang depan. "Bakar! Hancurkan pabrik iblis ini!" Ratusan warga desa muncul dari balik kegelapan. Mereka membawa obor yang menyala terang, parang, dan kayu pemukul. Pagar pembatas pabrik yang kokoh itu roboh seketika diterjang massa yang beringas. Pak Lik Muiz berada di barisan paling depan, memimpin penyerbuan itu. "Seto, keluar kamu! Jangan jadikan orang sebagai tumbal!" teriak Pak Lik dengan suara menggelegar. Suasana menjadi kacau balau dalam sekejap. Para preman bayaran Pak Seto mencoba menghalau warga dengan senjata tajam, namun jumlah warga terlalu banyak. Di tengah hiruk-pikuk teriakan dan kobaran api dari obor, asap hitam dari cobek Mbah Inem mendadak berputar membentuk pusaran raksasa. Muiz terbelalak. Dari balik pusaran asap itu muncul sesosok makhluk hitam setinggi 3 meter. Tubuhnya dipenuhi bulu kasar yang lebat, matanya merah menyala seperti bara api, dan taringnya mencuat keluar dari mulut yang mengeluarkan liur berbau busuk. Sosok itu benar-benar genderuwo yang selama ini hanya menjadi mitos di telinga Muiz. Makhluk itu tampak sangat marah. Suara teriakan warga dan api obor seolah menyakiti indera penglihatannya. Ia menggeram dahsyat. Suaranya membuat kaca-kaca jendela gedung produksi pecah berantakan. Pak Seto yang melihat makhluk itu muncul justru ketakutan dan mundur perlahan. "Ayo makan satemu, Kiai. Itu pelayanku sudah kusiapkan," teriak Pak Seto sambil menunjuk ke arah Muiz dengan tangan gemetar. Namun makhluk itu tidak mempedulikan Muiz. Karena ritualnya terganggu oleh kebisingan warga, ia kehilangan kendali. Makhluk raksasa itu justru menyambar Pak Surip yang berdiri paling dekat dengannya. Dengan tangan besarnya yang berkuku tajam, ia mencengkram leher Pak Surip hingga pria itu tidak bisa mengeluarkan suara. "Tolong, Pak Seto, tolong!" Hanya itu kalimat terakhir yang terdengar sebelum tubuh Pak Surip diseret paksa masuk ke dalam kegelapan gudang tua yang pintunya terbuka sendiri.
Suara jeritan Pak Surip lenyap di telan kegelapan gudang, diikuti suara tulang yang patah secara mengerikan. Mbah Inem yang melihat kejadian itu langsung jatuh pingsan, cobeknya terguling dan bara apinya menyambar tumpukan benang di dekatnya. Pak Seto yang menyadari bahwa peliharaannya sudah berbalik menyerang, langsung lari bertebit-birit masuk ke dalam rumah mewahnya dan mengunci pintu rapat-rapat, meninggalkan semua anak buahnya. "Muis, lari ke sini!" teriak Pak Lik menarik tangan Muis menjauh dari area belakang. Warga mulai melemparkan obor ke dalam gedung produksi. Dalam sekejap, tumpukan kain tenun dan mesin-mesin kayu menjadi santapan api yang rakus. Api membubung tinggi ke langit, menerangi malam yang kelam itu. Muis menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat gudang tua itu tertutup rapat dengan kepulan asap hitam yang masih bernari di atasnya. Desa itu akhirnya pecah dalam keributan yang hebat. Simbol kekayaan Pak Seto mulai runtuh termakan api. Api merah raksasa menjilat langit desa malam itu. Panasnya terasa sampai ke sumsum tulang, menghanguskan tumpukan benang, mesin-mesin tenun kayu, dan seluruh bukti praktik haram yang dilakukan di dalam gedung produksi. Muis berdiri dengan kaki lemas di pelataran luar, dipapah oleh Pak Liknya. Matanya yang pedih karena asap terus menatap ke arah gudang tua yang kini mulai dijilat api. Di sana, teriakan terakhir Pak Surip masih terngiang, tenggelam di balik pintu kayu yang tertutup rapat bersama makhluk hitam besar itu. "Sudah, Is, ayo pergi dari sini sebelum polisi datang dan suasana makin tidak terkendali," ajak Pak Lik sambil menarik lengan Muis. "Pak Lik, bagaimana dengan Pak Seto? Dia tadi lari ke rumah besarnya," tanya Muis dengan suara parau. Pak Lik menoleh ke arah rumah mewah yang berdiri kokoh tak jauh dari gedung produksi yang terbakar. Rumah itu tampak gelap gulita, seolah-olah seluruh kehidupan di dalamnya sudah tersedot habis. Biarkan saja, warga tidak menyentuh rumahnya. Mereka hanya ingin menghancurkan sumber malapetaka di pabrik ini. Jika dia masih di sana, dia harus menanggung semua perbuatannya sendiri. Anehnya, saat masa mulai mereda dan api mulai dijinakkan oleh petugas pemadam yang datang terlambat, Pak Seto tidak pernah terlihat lagi. Polisi mencoba menggeledah setiap sudut rumah mewahnya, namun bangunan megah itu kosong melompong. Pintu-pintunya terkunci dari dalam, namun sang pemilik seolah-olah lenyap di telan bumi malam itu juga. Ada yang bilang ia melarikan diri lewat jalan setapak di hutan belakang. Namun ada juga bisik-bisik mengerikan bahwa ia ikut terseret oleh makhluk yang ia puja sendiri ke dalam dunia kegelapan sebagai ganti atas ritual yang gagal total. Keesokan paginya, suasana desa terasa sangat sunyi dan dingin. Bau hangus sisa kebakaran memenuhi udara, namun ada satu aroma yang tetap dominan di area mes karyawan. Bau kemenyan. Perangkat desa dan polisi yang memeriksa area mes menemukan pemandangan yang membuat mereka mematung di depan kamar pojok. Mbah Inem ditemukan meninggal dunia. Jenazahnya berada dalam posisi duduk bungkuk yang sudah menjadi kaku, persis seperti posisinya saat membakar sate gagak terakhir kali. Hal yang paling janggal adalah tubuhnya tidak mengeluarkan bau busuk sama sekali, meski udara sangat lembab. Baliknya, dari pori-pori kulitnya keluar aroma kemenyan yang sangat kuat, menyengat siapapun yang mendekat. Aroma itu bertahan hingga berhari-hari kemudian, bahkan setelah jenazahnya dimakamkan secara sederhana di pemakaman umum desa, tanpa ada satupun keluarga yang datang melayat. Muis memutuskan untuk tidak tinggal sedetik pun lebih lama di desa itu. Ia segera berkemas, membawa sedikit pakaian yang tersisa dari sisa-sisa mes yang tidak terbakar habis. Ia berpamitan kepada Pak Liknya dengan perasaan yang sangat berat. "Kamu mau kemana lagi, Is? Tinggallah dulu di rumah Pak Lik sampai keadaan tenang," tawar Pak Liknya dengan wajah penuh rasa bersalah.
Muiz menggeleng mantap. Terima kasih, Lek. Tapi setiap kali saya mencium bau asap atau melihat pohon kemboja, jantung saya mau copot. Saya harus pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Saya akan kembali ke Jakarta, mulai dari awal lagi. Hati-hati, Lek. Ingat pesan Pak Lek. Jangan pernah tergiur oleh sesuatu yang tampak instan. Kekayaan yang didapat dari darah dan penderitaan orang lain tidak akan pernah membawa ketenangan bagi pemiliknya. Ujar Pak Lik sambil menjabat tangan keponakannya itu erat-erat. Muiz kembali ke Jakarta. Ia memulai hidup dari bawah sebagai buruh bongkar muat di pelabuhan, lalu perlahan menabung hingga bisa membuka usaha jasa pengiriman kecil-kecilan. Hidupnya jauh dari kata mewah, namun ia merasakan ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan uang ratusan juta hasil pesugihan. Waktu terus berlalu, tahun 2026 kini telah tiba. Muiz sudah menjadi seorang ayah dengan 2 anak yang sedang tumbuh besar di sebuah pinggiran ibu kota yang ramai. Namun meski sudah belasan tahun berlalu, trauma masa lalu itu tidak pernah benar-benar menghilang. Sesekali di tengah malam yang sunyi, Muiz akan tersentak bangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Istrinya sering terbangun dan bertanya, "Mimpi buruk lagi, Mas?" Muiz hanya akan mengangguk sambil mengatur napas. Ia tidak pernah bercerita secara detail tentang apa yang ia saksikan di bawah asap kemenyan Mbah Inem. Baginya, menceritakan hal itu sama saja dengan memanggil kembali ingatan tentang suara berat yang meminta 10 tusuk sate di tengah malam. Terutama jika ia mencium aroma daging terbakar atau asap dari tetangga yang membersihkan sampah, dadanya akan mendadak sesak. Suatu hari, saat sedang melakukan perjalanan bisnis ke arah Jawa Tengah, Muiz menyempatkan diri mampir ke rumah Pak Liknya di Blora. Saat mobilnya melewati jalan di depan bekas pabrik tenun Pak Seto, ia secara tidak sadar memperlambat laju kendaraannya. Bangunan megah itu kini sudah tidak lebih dari sekedar rongsokan beton. Dinding-dindingnya ditumbuhi lumut hitam dan semak belukar yang sangat lebat hingga menutupi sebagian besar gerbang utamanya. Suasananya sangat mencekam, bahkan di siang bolong. Muiz melihat beberapa warga desa mempercepat langkah mereka saat harus melewati depan reruntuhan itu. "Apa kabar pabrik itu sekarang, Lik?" tanya Muiz saat sudah sampai di rumah pamannya. Pak Liknya menghela napas panjang. "Gedung itu jadi monumen mati, Is. Tidak ada yang berani membeli tanahnya. Tidak ada yang berani membongkar sisa-sisa bangunannya. Warga bilang setiap malam-malam tertentu, aroma kemenyan masih sering menguar dari arah kamar pojok yang dulu dihuni si nenek. Bahkan pemuda yang ronda malam sering mendengar suara orang makan dengan lahap dari balik semak-semak itu." Muiz terdiam. Tangannya tanpa sadar meremas kemudi mobil saat ia hendak pulang. Saat ia kembali melewati gedung itu menuju jalan raya utama, hari sudah mulai sore. Langit berubah menjadi jingga keunguan, persis seperti sore-sore saat Mbah Inem mulai mengeluarkan cobek baranya. Tiba-tiba, Muiz mencium sesuatu. Bau amis bercampur kemenyan merembes masuk melalui sistem pendingin udara mobilnya. Ia menoleh sekilas ke arah gerbang yang sudah hancur itu dan melihat bayangan hitam besar berdiri di balik rimbunnya pohon Kamboja tua yang masih bertahan hidup. Dari kejauhan terdengar suara dentum-dentum langkah kaki yang sangat berat, seolah-olah sesuatu sedang berkeliling mencari mangsa yang telah hilang. Tanpa membuang waktu, Muiz segera menaikkan kaca mobilnya rapat-rapat dan memacu kendaraannya menjauh dari tempat itu sekencang mungkin. Ia memanjatkan doa syukur berkali-kali di dalam hati karena ia telah berhasil keluar hidup-hidup dari sana bertahun-tahun yang lalu. Ia menyadari bahwa beberapa rahasia memang seharusnya terkubur selamanya bersama waktu dan api. Muiz kini paham, di balik gemerlap kekayaan duniawi yang ditawarkan oleh kegelapan, ada lubang yang tak berdasar yang siap menelan iman dan nyawa pelakunya. Perjalanan panjang dari tanah kapur Blora menuju Jakarta telah mengajarkannya satu hal yang paling berharga,
bahwa kejujuran dan keringat sendiri adalah pelindung terbaik dari segala jenis asap hitam yang mencoba menyesatkan jalan hidup manusia. Sejarah kelam tentang sate gagak itu ia simpan rapat-rapat sebagai pengingat bagi dirinya sendiri untuk selalu berjalan di jalan yang terang. Muiz sampai di rumahnya saat fajar mulai menyingsing. Ia menatap wajah kedua anaknya yang sedang tertidur lelap dengan damai. Tidak ada asap hitam di sini, tidak ada bau anyir darah, hanya ada ketenangan yang tulus. Dan baginya, itulah kekayaan yang sesungguhnya.